Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan kami dari kelompok Michel Foucault akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pemikiran Michel Foucault. Anggotanya ada Mbak Inza Maliana, Mbak Afrah, dan saya Kartika Nurmaulida. Monggo Mbak Inza. Sudah terlihat ya teman-teman? Sudah. Oke, jadi saya pertama akan menjelaskan tentang riwayat singkat dari Michel Foucault. Michel Foucault ini punya nama lengkap Paul Michel Foucault, lahir di Poitiers, Prancis pada 15 Oktober 1926. Michel Foucault ini dikenal sebagai seorang filsuf Prancis, sejarawan ide, ahli teori sosial, ahli bahasa, dan juga kritikus sastra. Nah, latar belakang dari keluarga asli Foucault ini seorang ahli bedah ya di medis, tapi Foucault ini lebih tertarik sama dunia di studi filsafat, sejarah, sama psikologi. Nah, Foucault ini di usia 25, dia udah menerima agregasi, lalu di tahun 1952 udah memperoleh gelar diploma dalam jurusannya psikologi. Lalu di tahun 1950, Foucault udah kerja di rumah sakit jiwa. Lalu di tahun 1955, Foucault itu ngajar di Universitas Uppsala, Swedia. Lalu karya pertamanya itu judulnya Kegilaan dan Ketidaknalaran Sejarah pada Masa Klasik. Nah, karya itu akhirnya berhasil terbit pada tahun 1961. Sebelumnya itu Foucault udah menerima gelar dokternya di tahun 1959, lalu di tahun 1970 udah diangkat jadi dosen sejarah dan dosen mata pelajaran sistem pemikiran di Prancis. Foucault ini meninggal pada tahun 1984 di usianya yang ke-57 tahun. Sampai sekarang itu belum ada konfirmasi secara resmi Foucault ini meninggal karena apa, tapi ada kepastian yang cukup besar kalau Foucault ini jadi korban awal dari penyakit AIDS gitu. Foucault ini punya salah satu ciri khasnya pemikirnya yang unik ya, terkenal karena pemikirannya itu tidak mengenal batas ilmu. Jadi Foucault ini mempelajari tentang ilmu sejarah, filsafat, ilmu sosial, dan politik, sampai juga ke ranah medis. Nah, Foucault ini dijuluki sebagai postmodernis dan post-struktualis, bahkan juga post-revolusioner karena pemikiran-pemikirannya itu. Tapi Foucault itu nolak semua julukan yang diberikan dan lebih milih kalau pemikirannya itu sebagai sejarah kritis modernitas gitu. Padahal pemikirannya itu udah sangat berpengaruh bagi kedua kelompok ya, di akademik maupun di aktivis. Dan keindahan pemikiran Foucault ini terletak pada ketertarikannya sama isu-isu kemanusiaan, isu-isu marginalitas, ketidaknormalan, dan pandangannya tentang sebuah kebenaran. Teori-teori Foucault ini biasanya membahas hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan, dan bagaimana keduanya itu digunakan untuk membentuk kontrol sosial di lembaga-lembaga kemasyarakatan, terutama di penjara sama di rumah sakit. Cerita salah satu fun fact-nya Foucault ini, dia seorang gay, bahkan pernah kena skandal seksual yang pernah hampir menghancurkan karirnya. Jadi waktu itu Foucault jadi direktur pusat kebudayaan di Prancis, di Warsawa, kemudian pernah melakukan hubungan terlarang sama seorang pemuda karyawan di kantor kepolisian yang lagi kepepet sama uang kuliahnya gitu. Lalu akibatnya duta besar Warsawa itu memecat Foucault. Nah, rahasia-rahasia Foucault ini diceritain di buku-bukunya Foucault, di karya-karyanya dia. Jadi Foucault punya banyak karya yang terkenal, diantaranya The Madness and Civilization, The Birth of the Clinic, Death and the Labyrinth, The Order of Things, The Archaeology of Knowledge, Discipline and Punish, The History of Sexuality. Nah, di buku ini yang tadi diceritain tentang Foucault itu ternyata seorang gay gitu, yang di The History of Sexuality gitu. Lalu selanjutnya, Foucault ini punya
pandangan analisis wacananya, dan pandangannya ini digunakan dalam pandangan lain. Yang pertama ada pandangan positivisme, empirisme. Contohnya itu ada analisis struktural. Lalu kedua ada pandangan konstruktivisme. Contohnya itu ada analisis framing. Lalu ketiga ada pandangan kritis. Contohnya itu ada analisis kekuatan atau kekuasaan yang terjadi dalam proses produksi dan reproduksi dari sebuah makna. Dan keempat terakhir itu ada analisis wacana kritis. Jadi memandang wacana sebagai praktik kebahasaan terorganisasi yang mengkonstruksi praktik sosial untuk mengubah atau mempertahankan dominasi kekuasaan. Lalu selanjutnya ada perhatian Michel Foucault. Jadi Foucault ini jadi punya banyak perhatian pada dimensi kekuasaan yang secara khas yang dia pemikirannya sendiri itu jadi kayak kekuasaan itu menyebar tanpa bisa dilokalisasikan. Jadi kekuasaan itu ada di mana-mana, meresap dalam seluruh relasi sosial. Subjek kekuasaan itu menurut Foucault itu tidak harus seorang raja, bisa perdana menteri atau presiden terhadap rakyatnya. Bisa juga itu kekuasaan itu muncul dalam relasi suami istri, sepasang kekasih, dokter pasien, psikiater atau klien, juga dosen sama mahasiswa. Jadi Foucault ini memiliki pemikiran kalau kekuasaan itu tidak dimonopoli siapapun, tetapi beroperasi dalam relasi pengetahuan, situasi strategis dan kompleks di dalam masyarakat. Nah, Foucault ini, menurut pandangan Foucault, kuasa itu tidak dimiliki tetapi dipraktekkan dalam suatu ruang lingkup di mana ada banyak posisi yang strategis berkaitan satu sama lain dan senantiasa mengalami pergeseran. Jadi ada 3 sifat dalam sebuah hubungan menurut Foucault. Yang pertama ada komunikatif, objektif, dan kuasa. Lalu praktek kuasa yang didefinisikan sama Foucault itu sifatnya adalah sekumpulan tindakan terhadap tindakan lain yang bertujuan mengontrol tindakan dan subjektivitas manusia. Nah ini lebih lanjut. Jadi kalau menurut Foucault itu di mana aja ada manusia yang punya hubungan tertentu sama manusia lain, nah itu kekuasaan sedang bekerja gitu. Jadi membentuk susunan, aturan, dan sistem-sistem regulasinya. Nah, Foucault itu melihat bahwa tidak ada pengetahuan tanpa kuasa dan sebaliknya, tidak ada kuasa tanpa pengetahuan. Lalu kekuasaan itu, Foucault itu memiliki pikiran kalau kekuasaan itu tidak terlihat dan tersembunyi. Jadi kekuasaan itu tidak ditemukan dalam sebuah kebenaran dan wacana yang terus terbawa dalam tubuh, pikiran, dan subjektivitasnya. Jadi kekuasaannya itu nggak terlihat, jadi tersembunyi gitu. Saya kasih contohnya itu kayak misalkan ada seorang perempuan gemuk. Nah, pada dasarnya itu nggak ada yang salah sama sekali sama berat badannya, tapi dia itu ngerasa insecure, ngerasa nggak ideal karena dia bukan perempuan ideal. Nah, tahap ini tuh dia udah dikuasai sama wacana citra perempuan ideal yang ada di pikirannya. Jadi perempuan gemuk tadi tuh mikirnya, wah aku nggak ideal nih, karena perempuan ideal itu kan harusnya kulitnya putih, langsing, modis gitu. Nah itu kenapa sih perempuan kok bisa sampai dianggap perempuan ideal tuh kayak gitu? Ya karena wacana perempuan cantik, perempuan ideal di masa kini ya kayak gitu sekarang, karena kan banyak contohnya itu kita terpengaruh sama media sosial, media massa. Jadi yang ditampilin sebagai perempuan cantik itu yang badannya bagus, yang modis kayak gitu. Nah, citra ini kan dimiliki sama media massa, dipengaruhi. Nah, bisa juga jadi omongan sehari-hari di tetangga-tetangga juga ngomongin kayak, oh perempuan ideal tuh harusnya badannya tuh bagus gitu. Nah, perempuan gemuk itu akhirnya punya jadi contoh produsen wacana. Nah, wacana itu apa? Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Afrah begitu. Ya, terima kasih Mbak Inza. Jadi konsep wacana menurut Foucault, wacana bukan hanya sekumpulan pernyataan, tetapi juga berbagai teks yang memiliki makna, kekuatan, dan efek dalam konteks sosial. Wacana dapat dideteksi karena secara sistematis suatu ide, opini, konsep, dan pandangan hidup dibentuk dalam konteks tertentu
sehingga mempengaruhi cara berpikir dan bertindak. Jadi Foucault itu melihat wacana sebagai sebuah praktik sosial yang terkait unsur-unsur kekuasaan dan pengetahuan. Misalnya, yaitu subjek yang diteliti oleh Foucault menyangkut kekuasaan, yaitu adalah tubuh. Tadi seperti dijelaskan Mbak Inza sebelumnya. Jadi Foucault melihat bahwa baginya menunjukkan bagaimana kekuasaan menyangkut kekuasaan itu adalah tubuh. Jadi baginya menunjukkan bagaimana kekuasaan itu melakukan normalisasi dan menyebar, maka haruslah melihat dari tubuh manusia. Bagi Foucault, tubuh telah menjadi pertarungan wacana secara terus-menerus. Next, Mbak Inza. Ya, pengetahuan dan kekuasaan. Jadi kekuasaan ini tidak dimaknai secara terminologi kepemilikan, namun kekuasaan itu tidak dimiliki tetapi dipraktikkan dalam ruang lingkup di mana banyak posisi strategis berkaitan satu sama lain. Pusat kekuasaan yang menjadi perhatian Foucault bukan kekuasaan yang dimiliki negara, tetapi suatu individu atau subjek yang kecil, karena strategi kuasa ada di mana-mana. Jadi yang diteliti oleh Foucault ini bukanlah kekuasaan dalam pemerintahan ataupun kerajaan, tetapi dalam lingkup-lingkup kecil atau subjek individu. Jadi di mana saja terdapat susunan aturan, sistem-sistem regulasi, dan yang memiliki hubungan tertentu satu sama lain dengan dunia, disitulah kekuasaan sedang bekerja. Next, Mbak Inza. Pengetahuan dan kekuasaan tidak datang dari luar, tetapi menentukan susunan aturan-aturan dan hubungan-hubungan itu dari dalam. Hubungan-hubungan yang ada tersebut dalam perspektif sosial ekonomi, hubungan kekeluargaan, seksualitas, media komunikasi, dinas kesehatan, pendidikan maupun ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kekuasaan dipahami sebagai serangkaian prosedur yang memproduksi, menyebarkan, dan memproduksi pernyataan-pernyataan, baik itu buruk, normal dan tidak normal, komunis atau non-komunis, dan sebagainya. Melalui praksis diskursi di masyarakat, individu tidak hanya didefinisikan, tetapi juga dibentuk, dikontrol, didisiplinkan, dan sebagainya. Jadi kekuasaan pengetahuan ini juga disinggung Foucault dalam wawancara tahun 1978. Menurutnya adalah yang menarik untuk dianalisa adalah bagaimana sains telah terinstitusi secara kuasa. Jadi sains itu memiliki kuasa dalam masyarakat, di mana seorang mengatakan hal-hal tertentu. Nah, kekuasaan ini juga merupakan tatanan disiplin yang melekat pada ambisi pengetahuan yang tidak selalu represif, tetapi produktif. Ia muncul manakala terdapat perbedaan dan diskriminasi. Kontrol kekuasaan dijalankan dengan mekanisme disiplin, normalisasi, sistem panoptik, klasifikasi, dan identifikasi. Jadi kekuasaan selalu terartikulasikan lewat pengetahuan, dan pengetahuan selalu punya efek kuasa. Penyelenggara kekuasaan selalu memproduksi pengetahuan sebagai basis dari kekuasaannya. Next, Mbak Inza. Nah, untuk pengetahuan itu sendiri, pengetahuan tidak merupakan pengungkapan yang samar-samar dari relasi kekuasaan, tetapi pengetahuan berada dalam relasi kekuasaan itu sendiri. Jadi pengetahuan ini bukanlah bagian dari kekuasaan, tetapi memiliki relasi dari kekuasaan itu, karena pengetahuan ini bisa mempengaruhi terhadap kekuasaan yang dibentuk. Jadi kekuasaan memproduksi juga pengetahuan. Nah, tidak ada pengetahuan tanpa kekuasaan dan sebaliknya, mengingat setiap kekuasaan disusun, dimapankan, dan diwujudkan lewat pengetahuan dan praksis wacana tertentu. Wacana tersebut menghasilkan kebenaran dan pengetahuan tertentu yang menimbulkan efek kuasa. Next, Mbak Inza. Nah, di balik pengetahuan dan kekuasaan ada pula kebenaran. Kebenaran di sini bukan sebagai sesuatu yang datang dari langit, bukan juga sebagai konsep yang abstrak. Namun kebenaran yang dimaksud oleh Foucault di sini diproduksi oleh penguasa melalui halayak yang digiring untuk mengikuti kebenaran yang telah ditetapkan. Jadi kebenaran ini
sudah dibentuk oleh kekuasaan itu sendiri. Jadi bukanlah kebenaran yang hakiki atau mutlak. Di sini setiap kekuasaan selalu berpretensi menghasilkan rezim atau kebenaran tertentu yang ia sebarkan lewat berbagai praksis diskursif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Kartika. Ya, terima kasih Mbak Afrah. Kemudian saya akan membahas tentang ciri-ciri kekuasaan Foucault. Kita balik lagi ya bahwa kekuasaan itu banyak. Dari sini kami akan membahas tentang ciri-ciri kekuasaan Foucault. Foucault berpendapat bahwa kekuasaan tidak dapat dilokalisir. Artinya kekuasaan itu ada di mana-mana. Kekuasaan yang dimaksud tidak dapat dilokalisir adalah kekuasaan itu tidak dapat dipetakan. Yang kedua adalah kekuasaan merupakan tataran disiplin dan berhubungan dengan relasi sosial. Di mana ada relasi sosial, di situ pula terdapat suatu tataran disiplin yang akhirnya memunculkan sebuah kekuasaan. Yang ketiga, kekuasaan memberikan struktur kegiatan-kegiatan. Dalam relasi itu, kekuasaan dapat menentukan struktur kegiatan, peraturan kegiatan, dan juga bagaimana kegiatan itu berlangsung. Yang keempat adalah kekuasaan tidak represif, tetapi produktif. Kekuasaan melekat pada kehendak untuk mengetahui. Yang dimaksud tidak represif di sini tidak memaksa. Kemudian kekuasaan itu imanen, artinya terdapat hubungan. Kekuasaan adalah efek langsung dari pembagian, perbedaan, ketidaksetaraan, dan ketidakseimbangan. Jadi kekuasaan itu lahir ketika terdapat suatu pembagian perbedaan di lingkungan kita. Next. Ya, terdapat 5 cara beroperasinya kekuasaan milik Foucault. Jadi yang pertama adalah kekuasaan berjalan dari berbagai titik dalam permainan hubungan yang tidak setara dan selalu bergerak. Jadi kekuasaan itu ada di berbagai titik. Makanya tadi kekuasaan jelaskan bahwa tidak dapat dilokalisir, titiknya itu berbeda-beda. Tetapi di antara bentuknya, hubungan tersebut itu tidak setara dan selalu bergerak. Yang kedua, kekuasaan itu cair karena di mana ada perbedaan terbuka antara hubungan dan kekuasaan. Jadi ketika suatu hal terdapat perbedaan di antara hubungan yang terbuka, di situ pula kekuasaan itu terjadi. Yang ketiga, kekuasaan itu tidak berada dalam posisi suprastruktur, tidak dalam aturan atau kelembagaan yang bertingkat. Jadi dia ada di mana-mana. Kemudian yang keempat, kekuasaan datang dari bawah. Artinya tidak ada oposisi biner antara yang dominasi dan yang mendominasi. Dari sini, kekuasaan itu muncul dari berbagai sisi. Oposisi biner yang dimaksud tidak ada oposisi biner adalah tidak ada dalam aturan kelembagaan yang bertingkat. Karena dia bisa datang dari bawah, dari atas, atau dari samping. Yang kelima adalah hubungan kekuasaan itu intensional, di mana ada afirmasi kekuasaan atau yang dimaksud dengan pengakuan kekuasaan itu, di situ pula ada resistensi, bagaimana kekuasaan itu dapat dipertahankan. Kemudian, apa sih yang membedakan kekuasaan itu zaman sekarang dan zaman dahulu? Kami akan menjelaskan tentang kekuasaan zaman modern dan pelaksanaan kontrolnya. Jadi, kekuasaan pada zaman modern bekerja dengan tidak terlihat, tetapi lewat praktik disiplin. Jadi, kekuasaan itu bukanlah sesuatu yang dapat dikatakan, tetapi dilakukan melalui praktik-praktik. Dia tidak bersifat subjektif, negatif, atau represif, melainkan positif dan produktifnya melalui prosedur normalisasi dan regulasi tertentu. Jadi sesuatu kekuasaan itu akan menjadi bernilai positif ketika dia melalui sebuah prosedur normalisasi. Artinya normalisasi yang dimaksud di sini adalah ketika dia diterapkan dan dianggap normal dan menjadi sebuah regulasi tertentu. Yang selanjutnya, kekuasaan itu memproduksi realitas, lingkup objektif, dan ritus-ritus kebenaran. Dia dapat memproduksi sebuah kenyataan. Lingkup-lingkup objektif yang baru, ritus atau kebenaran. Ritus adalah tata cara yang dianggap benar. Yang kelima adalah publik atau orang lain tidak dikontrol lewat kekuasaan yang bersifat fisik, melainkan dikontrol, diatur, didisiplinkan melalui praktik diskursif. Nah, hukuman apa sih yang diberikan ketika kekuasaan-kekuasaan itu dilanggar? Hukumannya adalah berbeda dengan hukuman-hukuman lain. Hukuman yang dimaksud di sini, hukuman diarahkan pada kesadaran, hasrat, dan kehendak individu dengan berbagai regulasi, normalisasi, dan mekanisme. Jadi, gagasan perbuatan melawan hukum dalam pikiran mengenai beratnya hukuman
oleh sang penguasa lebih menekankan pada aspek jiwa, pikiran, kesadaran, dan kehendak individu yang mampu menangkap tanda-tanda yang hidup di dalam praksis wacana. Seperti halnya tadi dijelaskan Mbak Insa bahwa idealisme atau konstruksi perempuan saat ini adalah cantik, tinggi, putih, kurus, dan sebagainya. Maka seseorang yang memiliki badan gemuk, dia akan merasa akan terhukum dengan dirinya atau insecure melalui dengan jiwa, pikirannya, dan kesadarannya. Kemudian, pada zaman modern yang kapitalis ini, pelaksanaan hukuman yang represif dan tunggal sudah tidak efektif lagi. Artinya bahwa banyak sekali peraturan-peraturan yang dilanggar. Yang kemudian dengan berbagai aturan yang transparan, publik menjadi terkontrol, patuh, disiplin, kontrol juga lewat melalui aturan moral dan agama. Jadi, terjadi keseimbangan antara peraturan, bahwasanya peraturan itu tidak hanya fisik saja, tetapi juga memainkan aturan moral dan agama. Next. Ini adalah beberapa contoh bentuk kontrol yang terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Misalnya di kampus, mahasiswa dikontrol melalui berbagai ujian kompetensi yang sifatnya kognitif, keterampilan, dan sikap. Kemudian kontrol-kontrol yang efektif bersifat panoptis. Kontrol tersebut membentuk masyarakat yang patuh dan disiplin tanpa disadari. Bahwa seperti halnya mahasiswa yang harus patuh mengikuti aturan pelajaran-pelajaran. Hal itu membuktikan bahwa kekuasaan itu bersifat omnipresent yang selalu dinyatakan lewat relasi sosial dan diciptakan dalam hubungan yang menunjangnya. Misalnya, ketika dosen memerintahkan mahasiswa untuk melakukan sebuah presentasi, kemudian ada relasi di antara keduanya yang dikontrol lewat nilai dengan berbagai ujian kompetensi, maka secara relasi sosial, mahasiswa tersebut akan menuruti semua permintaan dosen, di mana ketika itu sudah ditentukan melalui batas-batas nilai kontrol yang disepakati di antara keduanya. Next. Strategi kekuasaan yang diungkapkan oleh Foucault bahwasannya setiap masyarakat mengenal beberapa strategi kekuasaan yang menyangkut kebenaran. Terdapat beberapa diskursus diterima dan diedarkan di mana-mana sebagai yang benar. Jadi, ada instansi-instansi yang menjamin perbedaan antara yang benar dan yang salah. Dalam hal ini, salah satu contohnya adalah polisi, bahwa polisi mengatur bahwa seluruh tindakan masyarakat benar dan salah dan akan diberikan hukuman apabila melakukan salah. Kemudian ada juga instansi yang membuat aturan-aturan dan prosedur untuk memperoleh dan menyebarkan kebenaran itu sendiri. Kekuasaan tersebut melahirkan sebuah produksi wacana. Jika dikaitkan dengan komunikasi, maka muncullah sebuah studi analisis wacana. Studi analisis wacana yang dimaksud dalam hal ini bukan sekedar mengenai pernyataan kumpulan kalimat, melainkan mengkaji tentang struktur, aturan dari wacana dalam mengekspresikan realitas. Realitas yang dimaksud Foucault merupakan seperangkat konstruksi yang dibentuk melalui wacana, di mana wacana membatasi bidang pandangan kita. Salah satu contohnya adalah realitas PKI. Pada masa Orde Lama, PKI merupakan partai yang diakui pemerintah, bahkan termasuk 5 partai terbesar pada saat itu. Tetapi pada masa Orde Baru, PKI merupakan partai terlarang. Jika dilihat dari contoh ini menunjukkan bahwa wacana pada hakikatnya adalah sebuah produk yang dihasilkan oleh masyarakat yang dominan dan masyarakat yang marginal. Implikasinya terdapat wacana utama, dominan, dan wacana marginal atau tandingan. Wacana dominan memberikan arahan bagaimana suatu objek harus dibaca dan dipahami sehingga membatasi pandangan kita tentang realitas yang sebenarnya. Jadi ketika kita melihat suatu wacana dan wacana itu dominan, maka kita akan menjadi seseorang yang pandangannya terbatas. Kemudian, struktur diskursif yang tercipta atas suatu objek atau peristiwa tidaklah berarti kebenaran. Jadi sebenarnya wacana itu melahirkan sebuah struktur diskursif yang bisa juga dikatakan tidak berarti kebenaran, tetapi setiap kekuasaan pada dasarnya berusaha membentuk pengetahuannya sendiri, menciptakan kebenarannya sendiri. Sehingga kebenaran itu bersifat relatif dari sudut pandang wacana mana kita berpikir. Selanjutnya, kekuasaan selalu datang dengan memproduksi suatu ekonomi politik kebenaran melalui mana kekuasaan dimapankan, disusun, dan diwujudkan serta dilestarikan melalui praksis diskursif.
Akibatnya, ada wacana yang tidak dominan dan terpinggirkan. Jadi kekuasaan itu selalu dibarengi dengan ekonomi politik, kemudian muncullah sebuah kebenaran, dan di mana kebenaran atau kekuasaan itu dimapankan. Sehingga terdapat wacana-wacana yang dominan, yang tidak dominan, kemudian ia terpinggirkan. Oleh karena itu, analisis wacana kritis, kita perlu melihat bagaimana produksi wacana atau suatu objek atau peristiwa diproduksi dan bagaimana reproduksi itu dibuat oleh kelompok masyarakat. Sehingga analisis wacana kritis berusaha menyadarkan kita sebagai insan komunikasi untuk melihat bagaimana suatu makna itu dibangun, bagaimana suatu kekuasaan atau wacana diproduksi oleh suatu nilai kelompok. Artinya, suatu hal tidak dapat dikatakan kebenaran mutlak karena dilihat dari beberapa wacana-wacana dan sudut pandang yang kita produksi. Bisa juga dilihat dari latar belakang ataupun dari diskursif yang melatar belakangi diproduksinya suatu wacana itu dijadikan suatu kebenaran. Sekian dan terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, silakan diberikan melalui lewat komentar di YouTube. Terima kasih.